Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, salah satu kelemahan masyarakat kita ini terlalu melihat persoalan itu secara artifisial atau secara berhubungan dengan sesuatu yang tidak natural sebagai lawan daripada substansial. Misalnya ketika muncul gagasan-gagasan baru, katakanlah begitu, orang langsung merespon dengan sangat baik. Yusuf Mansur mencoba itu menampilkan cerita Tuhan yang hilang. Dia bagaimana mencari Tuhan yang hilang. Di seolah-olah dalam diri orang itu sudah tidak ada nilai-nilai ketuhanan. Maka cerita Yusuf Mansur ini dia kemas lalu berkeliling ke daerah-daerah. Padahal kalau kita lihat lebih dalam ya ternyata itu hanya cerita yang dibuat-buat yang hanya nampak baik dari sisi permukaan. Kalau kita lihat lagi bagaimana orang Indonesia ini berpikir artifisial itu, mungkin para pemirsa ingat ada judul film Obama si anak menteng. Ketika Presiden Barack Hussein Obama menjadi presiden di Amerika pada tahun 2009 sampai akhir 2016. Jadi orang Indonesia bangga gitu. Ternyata ada orang sekolah SD di Indonesia bisa menjadi presiden di Amerika gitu. Sebaliknya orang doktor di Amerika tidak sukses mencalonkan diri untuk menjadi presiden di Indonesia. Tapi orang tidak tahu ya juga tidak mempertanyakan apa yang sudah diberikan atau selama kepresidenan Obama itu apa investasi yang sangat menonjol di Indonesia. Itu juga tidak peduli. Orang juga tidak mau tahu gitu. Bagaimana di era kepemimpinan Obama itu terjadi Arab Spring. Arab Spring itu adalah di mana operasi intelijen Amerika untuk menjatuhkan atau menggulingkan penguasa-penguasa yang ada di negara-negara Arab. Bermula dari cerita jatuhnya rejim Zainal Abidin bin Ali di Tunisia. Lalu merembet ke Kairo. Di Mesir rejim Mubarak ditumbangkan. Lalu pindah ke Libya. Presiden Libya diperangi oleh NATO. Lalu Gaddafi terbunuh dan dibiarkan seperti ayam yang sudah dipukul mati ditaruh di pasar gitu. Sampai sekarang cerita Libya itu belum selesai gitu. Negaranya sudah hilang. Lalu dilanjutkan dengan huru-hara dan perang saudara di Syria. Orang juga nggak mau tahu bagaimana nanti munculnya gerakan yang mengatasnamakan Islam seperti ISIS kalau bahasa Inggrisnya atau ISIL. ISIL itu atau ISIS itu Islamic State in Iraq and Syria atau Islamic State in Iraq and Levant. Maka dunia Arab pun membuncah gitu. Tapi orang nggak peduli apa peran Obama di situ. Karena di era kepemimpinannya terjadi. Orang Indonesia hanya bangga Obama itu si anak menteng. Itu aja gitu. Lalu sekarang muncul ada tawaran gitu untuk menjadi orang tua asuh atau memindahkan anak-anak yatim di Gaza yang orang tuanya sudah meninggal mau dibawa ke Indonesia yang jumlahnya itu pertama lebih dari 300 orang. Orang Indonesia pun senang gitu. Padahal kita bukan pula tidak senang membantu anak yatim, bukan itu ya. Tapi itu kan di Gaza tuh masih jauh daerahnya. Di sini anak yatim juga banyak. Orang-orang gak sekolah di sini banyak. Orang susah di sini banyak. Gitu. Malah mau balik, sengaja menjual cerita ini sebuah bentuk perjuangan yang hebat. Padahal mubalih itu pula dulu ketika terjadi serangan oleh Hamas ke Israel tanggal 7 Oktober, mereka lah orang-orang yang menentang fatwa atau anjuran dari ulama-ulama dari Saudi agar warga sipil itu diungsikan. Wah, ini di sini mubalih menganggap ulama itu sebagai pengkhianat, sebagai orang pengecut dan pengkhianat.
Saya hafal tuh nama-nama tokohnya tuh. Lalu kemudian ketika ada orang sana mau dipindahkan ke sini, wah dia senang, ini bentuk perjuangan kita. Orang Saudi mau pindahin, kita lawan. Kita sekarang mau pindahin ke sini gitu. Padahal di sini beban kita juga banyak. Kenapa tuh ustadz-ustadz dan mubalik-mubalik tidak setuju aja dengan pandangan ulama-ulama yang di Saudi? Dengan demikian duitnya banyak, dia dengan leluasa membantu warga sipil di Gaza ini. Itulah yang disebut cara berpikirnya simplistis, gitu. Tidak berpikir dari sisi yang lebih dalam dan ideologis atau substansial. Nah, karena cara berpikir seperti ini seringkali kita ini kebobolan berkali-kali gitu. Baru orang sadar. Misalnya jemaah masjid di kota wisata Cibubur itu dibobol oleh Yusuf Mansur. Kenapa? Karena cerita-cerita Yusuf Mansur seolah-olah memberikan harapan untuk kebangkitan Islam. Maka dibuatnya paket bisnis batubara Jabal Nur. Ini Jabal ya, gunung lah atau bukit batu bara yang bercahaya, duitnya bergemilau gitu. Jadi untuk urusan dunia selesai, rumah tahfiz bisa dibantu, maka dia cepat-cepat mengeluarkan duitnya. Padahal kalau mitra bisnis itu di mana-mana harus ada itu pihak yang pertama, katakanlah Yusuf Mansur gitu. Dia harus ikut modal. Kalau bisa dia mayoritas, ini kan nggak ada gitu. Tipu-tipu begitu aja uangnya hilang, setelah keluar hilang uang 55 miliar, uang nggak kembali baru sadar. Oh ternyata kita sudah dibobol dan dibegal oleh Yusuf Mansur, begitu kira-kira. Jadi cara berpikir yang simplistis gitu. Gampang aja kita. Tapi mana yang substansi kita nggak peduli gitu. Nah sementara Islam mengajarkan kita peduli kepada hal-hal yang substansi. Misalnya ya, ajaran Islam yang diterima di segala zaman dan segala tempat itulah tentang insaniah, kemanusiaan. Kemudian adalah gitu. Keadilan, adalah istimaiyah, keadilan sosial itu diterima di mana-mana. Tapi sekarang diajak cerita ya, bunga-bunga kita lah senang. Orang Gaza lah mau dibawa kemari. Lebih baguslah Gaza itu dikasih bantuan atau donasi atau orang tua asuh oleh negara-negara Arab yang kaya-kaya itu. Misalnya Arab Saudi, dia tuh kaya. Itu untuk ratusan ribu anak-anak yatim di Gaza nggak ada masalah mereka. Kedua, budayanya sama gitu. Budaya sama, bahasa sama, agama sama gitu. Segi ras bentuknya juga sama. Tapi kita di sini ingin tampil gitu. Ini dieksploitir oleh ustadz-ustadz atau mubalik-mubalik yang senang itu anti terhadap kemapanan. Anti dia. Atau dalam tanda kutip ini kita sebut kaum haraki ini. Saya nggak usah terjemahan kaum haraki nanti, lain pula respon ke saya nanti. Jadi kita terbobol atau pertahanan umat kita ini sering dibobol karena ya cerita-cerita diajak ke permukaan udah langsung berubah. Mansur datang nih, dia datang TKW atau TKI yang sudah berjuang memeras keringat, mungkin juga bermandikan darah dan air mata, dia tinggalkan keluarganya, datang ke Mansur, mari kita membeli masa depan. Wah langsung nih keluar duitnya gitu. Padahal orang-orang ini ya adalah orang-orang ikhlas. Lalu dimanfaatkan oleh manusia-manusia culas. Lalu setelah uangnya dapat, apa mereka mempergunakan untuk kepentingan Islam? Enggak. Kalau Mansur mau berani silahkan dia bersaksi atau memberikan testimoni gitu. Di kalangan orang-orang itu. Enggak. Karena itu ya jemaah masjid kota wisata sampai sekarang setelah uangnya dapat di tangan Yusuf Mansur, uang itu disulap aja. Lipat sehingga menjadi usaha real yang jelas atas nama Yusuf Mansur dan keluarga.
Itulah yang sekarang yang mereka persoalkan di pengadilan gitu. Karena wujud warung steak Yusuf Mansur itu yang jumlahnya lebih dari 100-an, itulah uang-uang jemaah yang dia begal gitu. Pembegal sedekah. Keringat-keringat TKW yang dia raup. Nggak peduli itu keringat bau misalnya atau bau keringat, nggak peduli dia. Yang penting orang-orang ini harus diajak bercerita ke masa depan, walaupun cerita itu cerita khayal. Ini yang disebut masyarakat yang berpikir artifisial atau apa adanya, tidak terlalu mendalam, lalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang suka menipu, mengatasnamakan umat. Itu kalau kita buka dalam-dalam tuh banyak sekali. Umat Islam ini diperas aja gitu. Cerita-cerita melangit lah ya. Cerita melangit untuk kebangunan Islam, kejayaan Islam. Gitu. Maka saya ketika membaca tulisan ada orang mau mengambil menjadi orang tua asuh terhadap anak yatim di Gaza. Gitu. Itu secara prinsip kan baik. Tapi itu kan lebih baik kalau orang-orang di jiran Arab itu yang terlebih dahulu yang menawarkan diri. Dari sini dari jauh-jauh kita mengkritik, mengecam gitu. Sebuah tindakan dibilang, oh itu lama-lama pengecut. Sekarang kita ambil, padahal di samping kiri kanan kita, karib kerabat yang miskin, anak yatim, orang susah, yang jumlahnya jauh lebih banyak. Pendidikan misalnya nih, kan makin lama pemerintah mau melepas tanggung jawabnya dalam dunia pendidikan. Akibatnya apa istilahnya itu UKT kalau perguruan tinggi, uang kuliah tunggal. Itu kan dari tahun ke tahun naik terus. Gitu. Nah gini-ginian mesti ini perlawanan kita. Ini tugas kita, perlawanan untuk adalah istimaiyah dan perjuangan untuk menegakkan tarbiyah insaniyah gitu. Pendidikan yang bernilai-nilai humanisme. Kalau ini tidak kita lawan gitu, kita terbiasa dengan hal-hal yang bersifat artifisial. Nanti datang syekh apalah mas, syekh but yang bercerita, dia berceramah, lalu ceramah itu sebenarnya ceramah khayal aja. Ceramah khurafat gitu. Dia bilang raitun nabi, raitur rasul fi zawiyah, raitur rasul fi zawiyah hadza, fi zawiyah. Saya lihat rasul di setiap pojok ini, pojok ini. Para jamaahnya bilang Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Karena kalau kita pakai akal ya, mana ada rasul dilihat setiap pojok. Emang rasul berapa sih? Saya lihat rasul di pojok itu, saya lihat rasul di pojok itu. Karena Rasulullah itu udah wafat. Ada lagi nih mubalih top dia di sini. Ada dia bilang, oh itu wali. Dia datang ke Madinah, kuburan Rasul terbuka, Rasul keluar mencium kaki dan lututnya. Ditanya orang, bagaimana Ustaz? Oh itu wali itu. Karena kan tidak masuk akal ini cerita. Nabi Muhammad keluar di kuburan tuh mencium lutut si wali yang datang dari Indonesia gitu. Kalah lagi Yusuf Mansur. Rasul datang ke kubur ke kamar tidurnya. Cup, nggak 2 rakaat dulu cup. Astagfirullah. Orang percaya juga ini. Jadi kalau ilmu agama kita nggak pakai dasar, terus-terusan kita akan ditipu. Benteng kita jebol terus-terusan. Dan yang paling rajin mengkapitalisasi kelemahan umat ini adalah Yusuf Mansur. Karena itu dia sangat kaya, memanfaatkan kelemahan umat Islam untuk kepentingan dirinya. Salah satu bentuk kekayaan sekarang yang berdiri gagah itu adalah bertebarannya usahanya yang label dengan warung steak and shake. Demikian mari kita perdalam ilmu agama kita agar kita berpikir lebih substansial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.